Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun, asal dari Aceh Singkil. Baiklah teman-teman, di kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang qabulul ibadah. Terkadang kita bingung apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ibadah sendiri merupakan sebuah kata yang amat sering terdengar di kalangan kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa kita pastikan tidaklah seorang muslim kecuali pernah mendengarnya. Lebih jauh lagi, ibadah merupakan tujuan diciptakannya seluruh jin dan seluruh manusia. Jelas sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Ad-Dariyat. Namun, telah tahukah kita bahwa ibadah memiliki syarat agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah sebagai amal soleh dan bukan amal yang salah? 3 syarat dalam ibadah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Untuk itulah, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan video ini dan untuk mempelajarinya. Menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu yang tersembunyi maupun yang tampak. Nah, ibadah sendiri di dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama itu ada ibadah mahdah, kemudian jenis yang kedua itu ada ibadah ghairu mahdah. Yang pertama itu ibadah mahdah. Ibadah mahdah murni, yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya, seperti salat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Ibadah mahdah sendiri akan diterima oleh Allah Ta'ala jika kita memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu niat yang benar ataupun sihatun niyati, yakni niat yang ikhlas, murni, tidak tercampuri oleh syirik atau maksud lainnya. Kemudian yang kedua itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya atau masyuriah. Kemudian yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya. Jadi seorang muslim harus melaksanakan segenap peribadatan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti cara yang diridainya. Jangan mengikuti cara yang dibuat oleh manusia yang hanya didasari dengan dugaan dan memperturutkan hawa nafsu semata. Perilaku beribadah dengan mengikuti hawa nafsu kehendak hati adalah perbuatannya orang-orang musyrikin. Jadi, ibadah mahdah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika diiringi dengan al-ittiba' manhajan wa kaifiyatan, mengikuti pedoman dan tata pelaksanaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua tadi yaitu ada jenis ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan, kelapangan waktu dan urf ataupun tradisi yang ada. Kemudian ibadah ghairu mahdah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ibadah tersebut diiringi dengan niat yang ikhlas. Ikhlasun niat. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya seperti ibadah mana tadi. Kemudian yang kedua itu adalah ibadah tersebut adalah amal yang baik, yaitu al-amalus shalih, yakni perbuatan-perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. مولاي صل وسلم دائما